Halo teman-teman semua, terima kasih kepada yang sudah menyempatkan diri menonton video pembelajaran kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Ekonomi Pendidikan Nonformal Rombel 1 PLS UNES. Nah, pada video kali ini kami berempat, ada saya Ken Zuraida, lalu Arindi Putri, Hena Wijayanti, dan Febri Setiastuti akan membahas topik mengenai resource atau sumber daya. Topik kali ini akan dibagi ke dalam 4 subbab. Tentu, bab yang pertama kali dibahas adalah pengertian dari sumber daya itu sendiri. Selanjutnya tentang sifat-sifat dari sumber daya. Nah, setelah itu baru membahas mengenai macam-macam atau keragaman sumber daya. Dan yang terakhir ditutup dengan pembahasan mengenai peranan sumber daya yang kaitannya dengan bidang ekonomi. Yuk kita simak video berikut ini. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Materi selanjutnya mengenai materi apa itu sumber daya. Jadi dalam pandangan ekonomi telah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan faktor masukan atau input dalam kegiatan produksi. Jadi istilah sumber daya dapat berupa benda atau bukan benda. Sebagai contoh, aliran sungai dengan debit air yang besar merupakan sumber daya yang tak ternilai untuk keperluan irigasi ataupun pembangkit listrik. Keahlian dan keterampilan yang dimiliki manusia adalah sumber daya juga. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat juga merupakan sumber daya. Karena itu, sumber daya juga sering dipandang sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan sehingga nilai guna bagi kehidupan manusia. Kemudian, di dalam sumber daya itu memiliki sifat. Nah, yaitu sifat sumber daya itu ada dua. Yang pertama, ada bersifat dinamis. Sifat dinamis ini dari sumber daya ditentukan oleh kondisi perkembangan kebutuhan manusia serta tingkat teknologi yang ada. Sumber daya yang tadinya dianggap tidak berguna bisa jadi berguna dan bernilai ekonomi. Kemudian sifat yang kedua ada bersifat jamak, yaitu mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya ada keragaman sumber daya. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini umumnya dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak pernah habis. Artinya bahwa sumber daya alam ini selalu tersedia sepanjang waktu dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contoh sinar matahari, angin, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jenis sumber daya alam ini meliputi sumber daya yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batu bara, serta non-energi seperti tembaga, nikel, aluminium, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui. Sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam dalam jangka pendek jika digunakan. Namun, secara lambat laut akan dapat digantikan melalui proses alamiah, seperti contoh pepohonan, rerumputan, deposit air udara, dan udara segar. Kemudian, menurut Ravelli, terdapat 4 kategori, di mana yang pertama ada sumber daya atmosfer. Sumber daya ini berkaitan dengan lapisan udara, terutama keberadaan udara di atas alam. Kemudian yang kedua ada sumber daya hidrosfer. Sumber daya alam ini meliputi air dan perairan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga ada sumber daya litosfer. Sumber daya litosfer atau kulit bumi meliputi semua unsur dalam kulit bumi yang umumnya berupa padatan, seperti biji logam, mineral, minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada sumber daya energi baru. Sumber daya ini adalah energi generasi mutakhir yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemanfaatan energi lama yang telah dikenal, seperti energi sungai dan energi surya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi serta jumlah manusia yang mampu memberikan jasanya dalam proses produksi tersebut. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi 2 aspek,
yaitu aspek kualitas, yaitu kemampuan atau jasanya yang dicurahkan dalam proses produksi. Yang kedua, aspek kuantitas, yaitu berkenaan dengan jumlah penduduk yang mampu dan mau bekerja. Selanjutnya, sumber daya manusia ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan kewirausahaan. Selanjutnya, sumber daya buatan. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan atau kemampuan daya dukung sumber daya alam tersebut, yang secara umum merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan, contohnya hutan, waduk, sawah, dan perkebunan. Selanjutnya, sumber daya sosial. Sumber daya sosial ini adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, peranan sumber daya. Yang pertama ada peranan sumber daya manusia. Menurut pandangan ini, peranan penduduk dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen. Meningkatnya kegiatan produksi karena adanya orang-orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat ini memungkinkan kegiatan produksi berkembang sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, segi penawaran. Penduduk bertindak sebagai produsen. Sebagai produsen, penduduk dipandang sebagai sumber daya manusia yang dapat dikembangkan keterampilan dan keahliannya, serta dimanfaatkan jumlahnya dalam berbagai kegiatan produktif untuk dapat lebih banyak menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Kedua, peranan sumber daya alam. Kemajuan ekonomi dari negara maju dan negara berkembang ini tidak terletak pada kesediaan sumber daya alam, tetapi terletak pada penggunaan sumber daya alam. Tersedianya sumber daya alam yang relatif banyak belum tentu dapat memacu kemajuan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Penggunaan sumber daya alam dan peranannya dalam menaikkan standar hidup suatu bangsa akan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya 1. Tingkat penggunaan teknologi. Kedua, faktor sosial budaya. Ketiga, modal. Dan yang terakhir, kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi sekilas pembahasan tentang sumber daya dalam bidang ekonomi. Terima kasih kepada Herna, Arindi, dan Febri yang sudah menjelaskannya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri video kali ini, coba kita review sedikit apa-apa saja yang tadi sudah dibahas. Pada intinya, konsep sumber daya dalam ekonomi merupakan input yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Sumber daya dikategorikan dalam berbagai macam atau jenis, tergantung dari kita mengkategorikannya berdasarkan apa. Namun yang terpenting secara garis besarnya, sumber itu ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sebagai bahannya, sesuatu yang ditemukan oleh manusia dari alam. Dan melalui daya manusia itu sendiri yang dapat memanfaatkan bahan itu pada proses produksi dan memberikan keuntungan baginya. Ketersediaan keduanya ini sangat penting. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasannya. Selebihnya mari kita bahas pada forum diskusi, baik nanti melalui Elena atau Vicon. See you next. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini, dan terima kasih untuk yang meluangkan waktu menonton sampai akhir.